Cerita ini dikisahkan oleh seseorang yang lolos dari tumbal penglaris bosnya. Sebut saja beliau bernama Ibu Mira. Di kampung Ibu Mira ada sebuah warung makan baru. Nama rumah makan itu Rumah Makan Sejahtera. "Mas, boleh nggak aku melamar kerja di rumah makan yang baru saja buka itu?" tanya Bu Mira kepada Pak Hasan. "Memang buka lowongan, Mir?" "Iya, Mas. Ada lowongan jadi juru masak di sana." "Ya udah, kamu coba aja, Mir. Siapa tahu diterima jadi juru masak di sana," ucap Pak Hasan. Sekarang warung kelontong milik Pak Hasan sudah sepi, tidak seperti dulu lagi. Warung kelontongnya mau ditutup sayang, tapi kalau nggak ditutup, pendapatannya tidak bisa buat menutupi kehidupan sehari-hari keluarga Pak Hasan lagi. Untuk bekerja pun, Pak Hasan tak mungkin, karena kaki sebelah kanan sudah diamputasi gara-gara kecelakaan 5 tahun yang lalu. Makanya dengan adanya rumah makan baru itu, Bu Mira akan mencoba mencari peruntungan dengan melamar bekerja di sana. "Ya sudah, Pak. Ibu pamit dulu, mau ke sana. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bagaimana, Bu? Diterima bekerja tidak?" tanya Pak Hasan saat melihat istrinya sudah masuk ke warung. "Alhamdulillah, Pak. Ibu diterima. Besok Ibu sudah bisa mulai bekerja," sahut Bu Mira bahagia. "Alhamdulillah, Bu. Pesan Bapak, Ibu bekerja yang baik dan jujur ya, Bu." "Iya, Pak." Keesokan harinya, Bu Mira sudah sampai di dapur rumah makan. Pak Yanto dan Bu Salamah, pemilik rumah makan, memberikan instruksi kepada Bu Mira apa saja yang harus dikerjakan. Bu Mira pun mengangguk-angguk tanda paham. "Tapi ingat ya Bu Mira, di belakang itu ada ruangan yang terkunci. Ibu tidak boleh lancang membuka ruangan itu, apalagi sampai masuk," pesan Pak Yanto dan Ibu Salamah. "Iya Bu, iya Pak," sahut Bu Mira. "Ya sudah, Ibu mulai kerja ya. Itu sudah banyak pelanggan," titah Bu Salamah. Lalu Bu Salamah mengajak suaminya untuk pulang. Di rumah makan tempat Bu Mira bekerja, menyediakan menu bakso, mie ayam, soto, dan rawon. Bumbu sudah diracik sendiri oleh pemilik rumah makan. Jadi Bu Mira hanya menyiapkan pesanan saja di dapur, dibantu Susi. Sebulan 2 bulan Bu Mira bekerja di situ, tidak ada yang ganjil. Semua berjalan normal. Tapi saat memasuki bulan ketiga, Bu Mira pun merasa ada yang janggal dengan warung makan milik Pak Yanto ini. Bagaimana tidak? Setiap Bu Salamah atau Pak Yanto menyuruh salah satu pegawainya untuk mengambil sesuatu di dalam ruangan khusus yang terkunci itu, pasti keesokan harinya pegawai yang masuk ke ruangan terkunci itu sakit keras dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sudah ada 3 orang teman Bu Mira yang mengalaminya. "Bu Mira, sini," panggil Susi sambil melambaikan tangan. Bu Mira pun mendekati Susi dan kedua temannya bekerja. "Ada apa, Sus?" tanya Bu Mira. "Duduk sini dulu, Bu, mumpung lagi sepi," ujar Susi. Bu Mira pun menurut saja, lalu duduk di samping Susi. "Bu Mira merasa janggal nggak sih dengan rumah makan ini?" tanya Anis, pegawai yang tugasnya mengantar makanan. "Iya, Nis. Ibu pikir cuma ibu saja yang merasa janggal. Kalian juga merasakannya ya?" tanya Bu Mira. Sontak ketiga teman Bu Mira pun mengangguk. "Apa mungkin teman-teman kita yang meninggal dijadikan tumbal sama Pak Yanto ya, Bu?" tebak Anis. "Bisa jadi tuh, Nis," sahut Susi. "Aku rencananya setelah gajian mau keluar saja dari sini. Takut aku kalau dijadikan tumbal selanjutnya," ucap Dania. "Ibu juga sebenarnya pingin keluar dari rumah makan ini, tapi ibu bingung mau kerja di mana lagi," ucap Bu Mira.
Mending cari kerjaan di tempat lain aja, Bu, usul Anis. Daripada nanti jadi tumbal selanjutnya, timpal Susi. Bu Mira terdiam, memikirkan perkataan teman-teman bekerjanya. Tiba-tiba, ada suara letupan dari dalam panci kuah bakso. Bu Mira dan yang lainnya saling berpandangan. Kompornya sudah dimatikan kan tadi, Sus? Tanya Bu Mira pada Susi. Sudah, Bu, jawab Susi. Coba aku cek dulu, ucap Bu Mira. Lalu Bu Mira beranjak menuju dapur. Sampai di dapur, Bu Mira pun membuka panci kuah bakso dan mie ayam. Dan betapa terkejutnya Bu Mira ketika membuka tutup panci itu. Dari dalam panci terdapat kepala manusia. Tutup panci yang ada di tangan Bu Mira jatuh ke lantai. Sontak membuat Susi dan kedua temannya bergegas menghampiri Bu Mira. Mereka khawatir Bu Mira terjatuh. Ada apa, Bu? Tanya Dania. Itu di dalam panci ada. Bu Mira tak mampu melanjutkan kata-katanya. Beliau hanya menunjuk panci di atas kompor. Ada apa sih, Bu? Susi dan Anis pun langsung melihat ke dalam panci. Tak ada apa-apa. Dania yang penasaran pun ikut melihat ke dalam panci. Dania pun berteriak histeris lalu jatuh pingsan. Dania, ini ada apa sih sebenarnya? Tanya Anis. Susi hanya mengangkat kedua bahunya. Anis dan Susi pun segera membawa tubuh Dania ke belakang warung yang ada dipan kayunya. Lalu mereka meletakkan tubuh Dania di atas dipan. Bu Mira yang ketakutan pun ikut menyusul teman-temannya lalu duduk di tepi dipan. Anis pun berusaha membangunkan Dania. Untunglah, tak beberapa lama Dania membuka matanya. Aku ambil minum dulu, ucap Susi lalu Susi pergi ke dapur. Tak berapa lama Susi kembali lagi dengan membawa 2 gelas air putih. Satu dikasihkan Dania dan satu lagi untuk Bu Mira. Kalian kenapa sih? Kok pada menjerit di dapur? Tanya Susi penasaran. Ibu tadi lihat kepala manusia di dalam panci kuah bakso, ucap Bu Mira. Nada suaranya bergetar karena masih ketakutan. Aku lihat bayangan pantulan di kuah bakso, sangat mengerikan, seperti genderuwo, ucap Dania. Aduh, kok mengerikan sekali sih? Lalu kita harus gimana? Tanya Susi. Mereka berempat pun terdiam, memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Bu, apa sebaiknya kita panggil Ustadz aja ya, atau Kiai, untuk mengusir pesugihan itu? Tanya Anis. Apa bisa, Nis? Tanya Susi. Dicoba dulu makanya, jawab Anis. Ibu ada kenalan Ustadz atau Kiai enggak? Tanya Anis pada Bu Mira. Bu Mira tak langsung menjawab pertanyaan Anis. Beliau masih mengingat-ingat tetangganya ada yang jadi Ustadz atau Kiai atau tidak. Nanti coba ibu tanyakan dulu sama suami ibu ya. Soalnya ibu gak hafal sama tetangga di sini, ucap Bu Mira. Iya Bu, tapi kalau bisa secepatnya ya. Kita udah ketakutan nih, ucap Dania. Iya, ucap Bu Mira sambil mengangguk. Setelah pulang bekerja, Bu Mira langsung akan menanyakan pada suaminya. Jam 4:30 sore, Bu Mira sampai di rumah. Terlihat warung begitu banyak pembeli. Kasihan suamiku, lebih baik aku bantuin gumam Bu Mira. Bu Mira pun bergegas masuk ke warung dan membantu Pak Hasan melayani pembeli. Akhirnya selesai juga, kata Pak Hasan sambil tersenyum bahagia karena warungnya hari ini ramai pembeli. Iya Pak, alhamdulillah ya, warungnya ramai, ucap Bu Mira. Iya Bu. Pak Hasan pun keluar dari warung dan duduk di depan warung diikuti Bu Mira. Pak, ibu boleh tanya enggak? Tanya Bu Mira. Boleh. Ibu mau tanya apa?
Bapak kenal ustadz atau kiai enggak? Tanya Bu Mira. Pak Hasan mengerutkan dahinya dan bingung. Untuk apa istrinya menanyakan ustadz atau kiai? Bu Mira pun tahu kebingungan suaminya. Lalu Bu Mira menceritakan kejadian yang dialaminya sewaktu bekerja. Bu Mira pun juga menceritakan para pegawai rumah makan tempatnya bekerja yang meninggal secara misterius setelah masuk ke ruangan khusus yang selalu terkunci. Pak Hasan pun mengangguk, paham apa yang dimaksud Bu Mira. Bapak ada kenalan kiai, Bu. Beliau bisa mendoakan tempat usaha yang seperti itu agar jin pesugihannya pergi. Nanti setelah warung kita tutup, kita ke rumahnya ya, ucap Pak Hasan. Bu Mira pun langsung mengangguk antusias. Ponsel Bu Mira bergetar, terpampang nama Pak Yanto di layar ponsel. Angkat, Bu, ucap Pak Hasan. Bu Mira pun mengangguk, lalu menerima telepon dari bosnya dengan mengaktifkan loudspeaker ponselnya. Assalamualaikum, Pak, ucap Bu Mira. Bu Mira, besok pagi saya ke rumah makannya agak sore. Bu Mira bisa nggak bantu saya ambil sesuatu di ruangan khusus itu? Kuncinya ada di dalam laci kasir, kata Pak Yanto. Bu Mira menatap suaminya. Pak Hasan mengangguk lalu membisikkan sesuatu kepada Bu Mira. Iya, Pak, nanti saya ambil. Insya Allah saya bisa, Pak, ucap Bu Mira. Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu udah dulu ya. Tanpa menunggu lama, Pak Yanto bergegas mematikan teleponnya. Beberapa waktu kemudian, Assalamualaikum, ucap Pak Hasan dan Bu Mira. Waalaikumsalam, sahut seorang wanita dari dalam rumah. Pak Hasan, mari Pak, silakan, ucap wanita seumuran Bu Mira itu sambil tersenyum. Pak Hasan dan Bu Mira pun masuk lalu duduk di ruang tamu. Maaf Bu Salih, kedatangan saya ke sini ingin bertemu Pak Kiai Mahmud. Apa Pak Kiai Mahmud ada di rumah ya? Tanya Pak Hasan. Ada, Pak, sebentar ya saya panggilkan, ucap Bu Salih. Lalu wanita itu masuk ke dalam. Beneran gak, Pak, jika Pak Kiai ini bisa mengusir jin di warung makan itu? Soalnya ibu takut dijadikan tumbal berikutnya, ucap Bu Mira cemas. Insya Allah bisa, Bu, sahut Pak Hasan. Tidak berapa lama, seseorang lelaki bersorban berusia sekitar 60 tahun keluar. Saat melihat siapa yang datang, beliau langsung tersenyum lalu duduk di depan Pak Hasan dan istrinya. Assalamualaikum Pak Kiai, sapa Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Hasan, bagaimana kabarnya? Ngomong-ngomong, tumben kesini, ada apa? Tanya Pak Kiai Mahmud. Pak Hasan pun mengutarakan maksud kedatangannya. Pak Mahmud pun mengangguk, tanda paham. Baiklah, besok pagi saya datang ke rumah makan itu. Saya harap Bu Mira bisa menunjukkan ruangan rahasia itu, ucap Pak Mahmud. Iya Pak Kiai, kebetulan besok saya disuruh masuk ke ruangan itu. Jujur saya takut Pak Kiai, ucap Bu Mira. Lalu Bu Mira menceritakan nasib ketiga temannya setelah masuk ke ruangan itu. Astagfirullah, ucap Pak Kiai. Saya mohon Pak Kiai bantu saya, kata Bu Mira penuh permohonan. Baik Bu, besok saya akan bantu Ibu. Pak Hasan, besok temani saya ya, ucap Pak Kiai. Pak Hasan pun mengangguk. Setelah selesai mengutarakan maksud kedatangannya, Pak Hasan beserta istrinya lalu pamit pulang. Keesokan harinya saat Bu Mira berangkat ke rumah makan ditemani suami dan Pak Mahmud, tampak di depan rumah makan sudah ramai orang yang sedang marah-marah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada apa ya? Tanya Pak Mahmud. Begini Pak Kiai, rumah makan ini tidak beres, ada jin pesugihannya. Kami ingin rumah makan ini ditutup. Jika tidak ditutup, kami akan membakarnya, ucap Pak Santoso, pemilik warteg yang tak jauh dari rumah makan Sejahtera. Sabar Pak, sabar. Biar saya cek ke dalam dulu,
ucap Pak Mahmud. Kemudian Pak Mahmud dan Bu Mira pun masuk ke dalam rumah makan diikuti Pak Hasan. Di dalam nampak Susi dan Anis yang sedang ketakutan. "Dania mana?" tanya Bu Mira. "Dania sudah keluar kerja, Bu. Takut katanya," ucap Susi. "Apakah saya bisa diantar ke ruangan itu?" tanya Pak Kiai Mahmud. "Bisa Pak, bisa," ucap Anis. Lalu Anis bergegas mengambil kunci ruangan rahasia itu, lalu diserahkan kepada Pak Kiai Mahmud. Sampai di ruangan itu, Pak Mahmud mengucapkan salam, lalu membaca doa. Setelahnya Pak Mahmud pun membuka kunci pintu itu. "Bismillahirrahmanirrahim," teriak Pak Mahmud. Saat pintu terbuka, semua melongo menatap ruangan itu. Berbagai macam sesaji dan sebuah gentong tertutup ada di situ. Pak Mahmud membaca ayat kursi dan doa lainnya, lalu menyuruh salah satu pegawai untuk membuang sesaji yang ada di situ. Pak Mahmud pun membuka gentong yang ada di pojok ruangan. Ada 4 kain mori yang dibentuk pocong kecil-kecil. Setiap kain mori terdapat foto para pegawainya. Bu Mira, Susi, dan Anis pun terkejut melihat mori berbentuk pocong itu. Ada foto 3 pegawai yang sudah meninggal dan ada foto Bu Mira. "Pak Hasan, tolong kain mori ini dibakar aja," ucap Pak Mahmud. Pak Hasan pun mengangguk. "Tapi sebelum membakarnya, Pak Hasan baca ayat kursi dulu ya," pesan Pak Mahmud. "Baik Pak Kiai." Pak Hasan pun membawa ke-4 pocong itu ke belakang rumah makan. Sebelum membakarnya, Pak Hasan membaca ayat kursi sesuai perintah Pak Kiai Mahmud. Setelah membakar ke-4 pocong kecil itu, Pak Hasan pun masuk lagi ke dalam rumah makan. Bertepatan dengan itu, Pak Yanto dan istrinya masuk ke rumah makan. "Ada apa ini?" tanya Pak Yanto. "Ini nih, kenapa kamar ini terbuka? Siapa yang telah lancang membuka sesaji di sana?" teriak Bu Salamah. Pak Yanto dan Bu Salamah pun terlihat shock melihat kejadian ini. "Pak Yanto dan Bu Salamah, kami ingin keluar dari sini. Kami minta uang gaji kami," kata Bu Mira. Bu Salamah menatap Bu Mira. "Saya tidak akan memberikan gaji kalian. Kalian sudah lancang mengacak-acak ruangan ini," teriak Bu Salamah marah. "Baiklah, jika ibu tidak memberikan gaji kami akan menuntut ibu dan bapak," ucap Susi. Pak Yanto menatap Susi. Beliau tahu paman Susi ada yang menjadi polisi. Karena tak mau terkena kasus, akhirnya Pak Yanto pun memberikan gaji ke-3 karyawannya. "Ini apa-apaan Pak? Biarkan mereka pergi tanpa gaji mereka," ucap Bu Salamah. "Bapak tak ingin kita kena kasus Bu. Lebih baik Bapak kasih saja gaji mereka," kata Pak Yanto frustasi. Hancur sudah kini rumah makan yang didirikannya. Kabarnya setelah kejadian itu, rumah makan tersebut tutup dan Pak Yanto pun sakit keras. Bu Mira yang shock pun mentalnya menjadi terganggu. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.